Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Gofur. Saya dari Akuntansi A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, bab 6, sistem manajemen basis data. Nah, pada sistem manajemen basis data ini, yang pertama yaitu organisasi data. Nah, dalam organisasi data ini terdapat hierarki data. Nah, hierarki data ini juga ada tahapan-tahapan. Yang pertama, tahap paling rendah atau paling kecil yaitu field. Field ini adalah unit terkecil dari suatu data. Kemudian ada record. Nah, record ini adalah gabungan dari beberapa field. Nah, setelah itu masuk ke file. File ini adalah hasil dari perkumpulan record. Nah, setelah nanti file, setelah itu ada basis data. Basis data itu gabungan dari sekumpulan file kayak gitu. Kemudian di organisasi data ini ada juga spreadsheet sebagai basis data sederhana, ada flat files, ada field kunci, kemudian yang terakhir ada tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data di organisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Nah, dalam struktur ini juga ada sistem manajemen basis data atau DBMS, atau biasa kita dalam bahasa asing biasa disebut dengan Database Management System. Adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir. Kemudian ada juga jenis-jenis data, ada juga angka di belakang desimal, kemudian ada jumlah karakter, nilai default, dan yang terakhir ada seluruh uraian field lainnya. Nah, basis data ini memiliki beberapa macam. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis, dibentuk oleh sekelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Nah, struktur ini juga sangat memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien. Yang kedua yaitu struktur basis data jaringan, dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekor tertentu. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Nah, untuk yang ketiga ada struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri dari atas tabel-tabel, di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai data field data yang sama akan mudah untuk dipahami dan digunakan. Selanjutnya yang terakhir ada struktur basis data jadwal. Nah, field dalam tabel mencerminkan kunci-kunci yang ditulis. Garis di antara tabel menunjukkan field nama yang merupakan field bersama yang menyatukan tabel dan suatu relasi. Nah, selanjutnya ada membuat basis data. Dalam membuat basis data ini kita harus menentukan langkah-langkah, juga menentukan apa-apa yang perlu dipersiapkan. Nah, yang perlu dipersiapkan di sini yang pertama ada menentukan kebutuhan data, seberapa banyak itu nanti datanya, terus bagaimana nanti pengambilannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada teknik pemodelan data. Nah, data ini nanti diproses dengan model apa. Nah, ini harus diperhatikan juga. Selanjutnya ada diagram relasi entitas. Nah, yang terakhir ada diagram kelas kayak gitu. Nah, menggunakan basis data ini ada 3 hal yang penting yang harus diketahui untuk orang-orang yang akan menggunakan basis data. Yang pertama ada laporan, formulir, dan query. Nah, ini tuh kayak kayak hal yang harus digunakan dalam menggunakan basis data ini. Selanjutnya ada personel basis data. Personel basis data itu ada 3. Yang pertama ada administrasi basis data,
spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Yang kedua ada programmer basis data. Programmer ini diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang lebih efisien. Nah, yang terakhir ada pengguna akhir. Nah, pengguna akhir ini sebagai personal yang penting lainnya yang berinteraksi dengan basis data. Nah, untuk selanjutnya ada keuntungan dari DBMS atau Database Management System. Yang pertama, mengurangi pengulangan data, kemudian ada mencapai independensi data, kemudian ada mengambil data dan informasi dengan cepat, kemudian ada kemampuan yang lebih baik. Nah, kelebihan dari DBMS ini, mohon maaf ini ada kesalahan. Jadi ini kekurangan dari DBMS atau Database Management System. Yang pertama ada membeli perangkat lunak yang mahal, kemudian ada mendapat konfigurasi perangkat keras yang besar, dan yang terakhir ada memperkerjakan dan memelihara staf DBA atau database. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Sayang, kita berdusta, menghargai akal, jadi kita lupa.